Salam Guru Penggerak. Halo, perkenalkan nama saya Susiana Lardi. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan 11 Kota Denpasar dari SD Negeri 32 Pemecutan, Provinsi Bali. Dalam video hari ini, saya akan menunjukkan video aksi nyata saya tentang diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah saya, yaitu di SD Negeri 32 Pemecutan. Selamat menyaksikan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi. Ya, masih semangat hari ini? Semangat. Nah, bagaimana kabar Bapak Ibu? Sehat. Ada yang sakit? Nanti kalau ada yang sakit silakan lambaikan tangan ya. Atau ada yang mau izin ke belakang silakan ya. Baik, untuk hari ini sebelum kita memulai, coba kita lakukan jargon kita dulu ya. Masih ingat kan Bapak Ibu? Iya, oke. Semangat pagi. Pagi, luar biasa, hebat, yes. Siapa kita? SD 32. SD 32. Belajar, berkarya, berprestasi. Ya, semangat sekali ya Bapak Ibu. Jadi pada hari ini saya mohon izin untuk menyampaikan aksi nyata berupa diseminasi budaya positif yang dilaksanakan oleh program pendidikan guru penggerak. Ya, jadi mungkin Bapak Ibu ada yang belum tahu ya. Jadi salam guru penggerak itu bergerak, tergerak, menggerakkan. Ya, mungkin bisa dicoba bersama ya. Siapa tahu nanti ada yang mau ikut pendidikan guru penggerak ya. Siapa tahu ke depannya ya. Coba ya kita sama-sama bisa. Ya, salam guru penggerak. Bergerak, tergerak, menggerakkan. Ya, terima kasih. Ya, jadi pada hari ini saya akan mencoba ya, bukan menjadi narasumber tapi mencoba menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman dari budaya positif. Ya, adapun susunan acara pada pagi hari ini yang pertama adalah pembukaan, yang kedua pemaparan, yang ketiga diskusi, dan yang keempat penutup. Baik, sebelum memulai acara, alangkah baiknya kita berdoa ya. Mohon izin saya memimpin doa. Mungkin Bapak Ibu dipersilakan untuk berdiri. Demi kelancaran acara, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa dapat diakhiri. Silakan Bapak, silakan duduk kembali. Baik, jadi untuk kesepakatan forum diseminasi pada hari ini, yang pertama mungkin Bapak Ibu bisa baca sendiri ya. Yang pertama saling menghargai pendapat, yang kedua menjadi pendengar yang baik, yang ketiga berpakaian sopan dan rapi, yang keempat izin saat hendak keluar ruangan, dan yang kelima HP dalam mode senyap. Ya, mungkin segitu kesepakatan forum diseminasi pada hari ini. Ada yang mau ditambahkan mungkin? Cukup? Ya, pas. Ya, jadi sebelum memulai, biar kita nggak tegang ya, kita akan bermain jika maka. Ya, nanti Bapak Ibu secara berpasangan akan mengambil satu kotak jika, ya, satu kotak jika dan satu kotak maka, ya. Kemudian nanti Bapak Ibu akan membacakannya masing-masing. Apakah kedua kalimat itu selaras ataukah tidak nyambung, ya? Mengerti? Tidak membaca saja, ya. Silakan, mungkin dua orang berpasangan. Ayo kan. Ya, satu pasangan dulu. Yang membaca jika dulu ya, kotak jika dulu. Silakan. Terima kasih saya membacakan yang saya dapatkan ini. Jika saya pesilat, Maka
aku akan mancing. Iya, jadi belum selaras ya. Oke, terima kasih. Jika setiap pesilat, aku akan memancing. Kan jadi kurang nyambung ya. Oke, terima kasih. Kemudian pasangan berikutnya. Siapa yang kira-kira selaras antara Jika dan makanya? Jika saya petinju, maka saya belajar. Lumayan selaras ya, lumayan selaras. Bisa aja kan belajar untuk petinju. Ya, mesti berkati. Lanjut, pasangan berikutnya. Iya, pasangan fenomenal. Jika saya punya mobil, maka saya menerimamu. Berarti cowok matre ya. Karena ceweknya punya mobil. Ya ini cocok, ini cocok. Paling cocok ya. Oke, pasangan berikutnya. Ada hadiahnya. jika saya sepak bola, Maka saya beri hotel. Kurang selaras. Ya, pasangan terakhir. Silakan. Semoga paling selaras. jika kamu bilang Maka aku akan pergi. Iya. Menurut Bapak Ibu yang mana yang paling cocok? Terima kasih. Yang paling cocok yang mana? Pak Dewa atau Bu Dewa? Iya, ini sama-sama mirip ya. Yang terakhir, jika kamu gila, maka aku akan pergi. Ya, kita menghindari orang gila. Oh, tidak sedia katanya. Kemudian yang Pak Dewa, jika saya punya mobil, maka saya akan menerimamu. Ya. Oke, terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu. Ya, mungkin bisa diterapkan nanti ketika pembelajaran di kelas ya, UAS breakingnya. Ya. Ya, jadi pada hari ini saya akan menyampaikan 8 konsep inti dalam budaya positif ya. Jadi bisa Bapak Ibu baca. Yang pertama itu adalah tentang perubahan paradigma pembelajaran. Yang kedua tentang disiplin positif. Yang ketiga nilai-nilai kebajikan. Yang keempat kebutuhan dasar manusia. Yang kelima motivasi perilaku manusia. Yang keenam posisi kontrol guru. Yang ketujuh keyakinan kelas, dan yang kedelapan segitiga restitusi. Ya, jadi menurut saya atau mungkin menurut Bapak Ibu juga, seorang guru yang baik itu harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Ya, jadi budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan ke-8 konsep inti dari budaya positif tersebut. Nah, yang pertama tentang perubahan paradigma pembelajaran, ya. Mungkin ada yang punya pendapat apa sih itu paradigma? Ya, boleh coba. Mungkin masih sama ya tentang paradigma. baik, selamat pagi. Saya izin berpendapat nih. Nah, di sini terkait perubahan paradigma. Di sini paradigma mungkin bisa kita ibaratkan sebagai pandangan kita cara memandang. Kalau dikaitkan dengan pembelajaran, kita bisa bandingkan cara pandang kita yang terdahulu, pembelajaran terdahulu dengan bagaimana yang sekarang harus berubah karena sesuai dengan penyampaian dari filosofi diajar Dewan Barat, pembelajaran itu harus sesuai dengan program zaman dan
kodrat dari anak itu sendiri. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Bu Ayu atas pemaparannya, sangat luar biasa sekali ya pemahamannya. Ya, jadi betul kata Bu Ayu, jadi paradigma itu adalah cara pandang, cara sudut pandang kita dalam melihat sesuatu. Nah, dalam konteks ini adalah sudut pandang dalam melihat perubahan pembelajaran pada saat ini ya. Mungkin pada zaman dulu pembelajaran itu berpusat pada apa biasanya? Pada guru ya. Kalau saat ini difokuskan ya pada siswa. Nah, itulah salah satu perubahan paradigma pembelajaran ya. Kemudian ada yang kedua yang sering digaungkan sekarang, pembelajaran yang seperti apa? Kurikulum Merdeka. Ya, Bu Dayu? Ya, betul sekali, pembelajaran berdiferensiasi. Ya, jadi paradigma pembelajarannya adalah pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Jadi setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ya, bisa Bapak Ibu lihat mungkin gambar yang ada, ya itu gambar elemen dan dimensi dari profil pelajar Pancasila. Yang pertama ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua berkebinekaan global. Yang ketiga bergotong royong. Yang keempat kreatif. Yang kelima bernalar kritis dan yang keenam mandiri. Jadi ada miskonsepsi ya, miskonsepsi itu kayak cara memandang yang salah ya, atau cara melihat situasi yang salah ya tentang teori kontrol ya. Jadi ada cara pandang yang salah bahwa guru itu bisa mengontrol murid. Ya, menurut Bapak itu bagaimana? Apakah guru selalu bisa mengontrol murid? Tidak ya. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Apakah selalu kalau kita dikasih penguatan positif setiap hari, bisa akan berdampak selamanya? Tidak ya. Kemudian yang ketiga, ada ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Kalau siswanya dikritik, terus disalahin terus, apakah itu akan menguatkan karakter dia? Tidak, ya. Bisa aja dia merasa kecil hati. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ya, sebaiknya sih tidak memaksa ya, karena kurang baik bagi anak-anak. Ya, jadi ini ada tabel tentang mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Ya, jadi pada stimulus respon ada realitas atau kebutuhan kita sama, tetapi teori kontrol mengatakan bahwa kebutuhan kita berbeda. Menurut Bapak Ibu, apakah kebutuhan semua siswa itu sama? Tidak, ya. Tergantung dari gaya belajarnya. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Tapi teori kontrolnya, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Ya, mungkin bisa dibaca keseluruhannya. Saya akan menjelaskan poin-poinnya saja. Kemudian yang ini ya, orang lain bisa mengontrol saya atau hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda? Ya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ya, kemudian dari perubahan paradigma pembelajaran itu, hal-hal yang harus kita lakukan adalah dengan cara menerapkan disiplin positif. Mungkin Bapak Ibu sering mendengar istilah disiplin, ya. Mungkin ada yang bisa ngasih apa sih itu disiplin kira-kira? Boleh contohnya, boleh artinya. Ya, mengikuti aturan yang ada. Iya, bagus sekali Bu Wayan. Jadi disiplin itu bisa mematuhi peraturan yang ada, ya, atau bertanggung jawab terhadap peraturan dari dalam dirinya sendiri. Ya, jadi perlu Bapak Ibu ketahui, disiplin itu adalah berasal dari bahasa Latin, ya, disiplina yang artinya belajar. Ya, kata disiplin
juga berasal dari akar kata yang sama dengan disciple atau murid atau pengikut. Jadi disiplin adalah sikap ketaatan dan kepatuhan terhadap peraturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Jadi disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak untuk bertanggung jawab, ya, dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Ya, menurut Bapak Ibu, apakah semua anak disiplin? Tidak, ya. Jadi kita perlu mengajarkan anak untuk selalu bertanggung jawab, ya, dan menumbuhkan kesadaran dirinya berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Jadi disiplin positif itu lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Kemudian disiplin diri juga dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, ya, bukan akibat paksaan, pujian ataupun hukuman, ya. Jadi untuk membangkitkan motivasi internal itu adalah PR besar buat kita, ya. Jangan hanya karena dia dipaksa, dipuji ataupun dihukum dia baru melakukan disiplin itu, ya. Tapi kita coba sekarang untuk menyadarkan mereka bahwa disiplin itu atas kemauannya sendiri, ya, bukan karena takut dihukum sama guru atau dipaksa ataupun dihukum. Jadi dalam disiplin positif itu terdapat beberapa nilai-nilai kebajikan, ya. Nilai kebajikan itu adalah nilai-nilai kebaikan yang kita percaya. Ya, mungkin Bapak Ibu bisa lihat, ya, nilai-nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Ya, ada contoh nilai-nilai kebajikan sebagai berikut. Yang pertama, tanggung jawab. Yang kedua, menghormati orang lain. Yang ketiga, berkomitmen. Yang keempat, kesabaran. Yang kelima, keselamatan. Yang keenam, kesehatan. Dan yang ketujuh, keamanan, ya. Ya, sekarang kita ayo menebak, ya. Ayo menebak nilai kebajikan. Nomor 1, gunakan masker termasuk nilai kebajikan. Ya, mungkin Bayu bisa. Ya, menggunakan masker. Seperti kita ketahui, kita sudah melewati masa pandemi, di mana masker adalah satu garda terdepan buat kita. Jadi itu menjadi suatu kebiasaan sampai sekarang untuk melindungi kita dari polusi. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Ayu atas pendapatnya. Ya, jadi gunakan masker itu sebenarnya bisa kesehatan, bisa juga keselamatan. Ya, kesehatan buat diri kita sendiri dan keselamatan bagi diri sendiri dan orang lain, ya. Misalkan kita lagi sakit nih, ya, supaya orang lain tidak tertular, kita yang pakai masker, ya, bukan orang yang sehat yang memakai masker, tapi orang yang sakit, ya. Terima kasih Bu Ayu. Kemudian yang kedua, bergantian menunggu giliran, termasuk nilai kebajikan. Ya, Bu Dewo, coba. Bergantian menunggu giliran itu termasuk nilai kebajikan kesabaran. Yang mana kalau belajar mereka untuk menunggu giliran itu berarti melatih kesabaran mereka untuk selalu menghargai orang lain atau mendahulukan siapa yang pertama. Baik, terima kasih, luar biasa pemahaman Bu Dewo, ya. Benar sekali, ya. Jadi jawabannya adalah kesabaran. Kemudian yang ketiga, selalu letakkan kembali buku itu, termasuk nilai kebajikan, ya. Tadi yang nomor 3 itu termasuk komitmen, dimana karena pada suatu ruangan itu kan termasuk di perpustakaan kayaknya itu ya, atau di kelas barangkali. Sehingga saya anak-anak menggunakan alat-alat apapun, dia harus meletakkan kembali pada tempatnya. Terima kasih.
Baik, terima kasih atas jawaban Bu Siti ya, benar sekali ya. Jadi selalu meletakkan kembali buku itu termasuk nilai kebajikan, komitmen ya, komitmen dari dalam diri. Ya, jadi itu saja tentang nilai kebajikan. Mungkin Bapak Ibu di sini sudah paham ya dan bisa menerapkannya di dalam kelas ya. Jadi dapat membedakan yang mana nilai kebajikan dalam segi kesehatan, keselamatan, ya, tanggung jawab dan lain-lainnya. Kemudian kita masuk sekarang ke kebutuhan dasar manusia. Menurut Bapak Ibu apa sih kebutuhan dasar manusia? Mungkin ada yang mau berpendapat? Pak Roni mungkin yang banyak memiliki kebutuhan. Iya. Jadi sebagai manusia hidup di dunia ini kita tentu punya banyak kebutuhan ya. Ada kebutuhan dasar itu menurut saya seperti makanan, minuman, pendidikan. Luar biasa sekali ya, kata Pak Roni, kebutuhan dasar manusia itu ada 3 ya, ada makanan, minuman, dan pendidikan. Nah, jadi sudah ada yang kena dari jawaban Pak Roni ya. Berikut ada pernyataannya ya. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Ya, jadi kebutuhan dasar manusia itu ada 5 ya, yang Pak Roni sebutkan tadi, makan dan minum itu termasuk bertahan hidup ya. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga adalah penguasaan. Yang keempat adalah kebebasan, dan yang kelima ada kesenangan. Ya, silakan Bapak Ibu perhatikan, ingat-ingat ya 5 kebutuhan dasar dari manusia. Ya, kemudian ini penjelasannya ya. Jadi ada diagramnya love, power, survival, fun, and freedom. Ya, yang pertama bertahan hidup. Ya, jadi ada aspek keselamatan, keamanan, kemudian kesehatan, dan memiliki keturunan. Yang kedua cinta kasih atau diterima. Ya, yang pertama ada keintiman atau hubungan. Yang kedua keanggotaan, yang ketiga keterhubungan, dan yang keempat hubungan. Kemudian yang ketiga ada kesenangan berupa hiburan, kegembiraan, tawa, dan belajar. Yang keempat adalah penguasaan berupa kontrol, prestasi, kompetisi, dan pengaruh. Dan yang terakhir ada kebebasan berupa kemerdekaan, mobilitas, pilihan, dan kreativitas. Ya, jadi semua perilaku manusia itu memiliki tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar dari manusia. Ya, kemudian saya memiliki studi kasus ya, silakan Bapak Ibu dalami. Ibu Linda, guru wali kelas 4, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Ricardo. Ya, beberapa anak telah mengeluhkan Ricardo yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Linda, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Ricardo melakukan hal itu? Ya, jadi saya akan meminta Bapak Ibu untuk menebak kira-kira dari 5 kebutuhan dasar. Pada soal ini, kira-kira yang mana? Termasuk yang mana? Alasan pertama Ricardo, karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi oleh Ricardo adalah kebutuhan untuk. Ya, silakan Bapak Ibu jawab di post-it ya. Untuk alasan 1 diisi 1 nomornya. Kemudian Bapak Ibu tinggal pilih pilihan yang ada di sini, ya, bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kesenangan atau kebebasan. Paham Bapak Ibu? Baik. Ya, jadi satu orang dapat 5
kita seperti ini. Ya, satu jawaban. Kan ada 5 kasus, 5 alasan. Iya. Jangan deh, Ya, silakan Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu jawab soal nomor 1 dulu ya. Kira-kira kalau alasan Ricardo seperti itu, maka kebutuhan yang ingin dia penuhi adalah apa? Bertahan hidup kah? Penguasaan kah? Sebentar, biar 5 soal dulu baru sekalian ditempel ya. Yang itu, ini yang badannya besar. Sudah? Bisa lanjut? Pak Dewo? Sudah? Oke, lanjut ya. Ya, alasan kedua Ricardo. Karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia ketika temannya melaporkan tindakannya itu pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia. Maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Ricardo adalah kebutuhan akan. Jadi dia itu senang kalau temannya memperhatikan dia. Ketika temannya melaporkan tindakan itu kepada gurunya. Lanjut, ini cepat sekali. Gercep. Ya. Bisa lanjut ya. Yang ketiga, karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka sebetulnya Ricardo sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan lanjut. Yang keempat, karena dia merasa bosan dengan bekal makanannya yang dibawakan ibunya dari rumah, karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka Ricardo sedang berusaha memenuhi. Lanjut. Yang terakhir, karena ia melakukannya karena iseng dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya dan menuruti dia. Ekspresi teman-temannya itu lucu ya bagi Ricardo. Maka berarti Ricardo sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan. Sudah? Yang sudah silakan menempelkan post-it-nya ke nomor yang telah disediakan ya. Sambil menikmati ya Bapak Ibu kudapannya. Mohon maaf seadanya kudapannya.
Oke, ya. Jadi saya bacakan dulu. Yang pertama bertahan hidup. Ya, semua benar. Nomor 1 ya, bertahan hidup. Hebat pemahaman Bapak Ibu. Yang kedua, ya sudah betul, kasih sayang. Yang kedua ya. Jadi Ricardo membutuhkan kasih sayang. Yang ketiga, ya betul sekali, power atau penguasaan. Yang keempat, ini kebebasan, ya. Dan yang kelima adalah kesenangan, ya. Karena yang terakhir dia merasa senang, ya, ketika melihat ekspresi teman-temannya, dia menikmati itu. Ya, jadi Bapak Ibu sudah paham ya tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Kemudian yang berikutnya adalah tentang motivasi perilaku manusia, ya. Jadi manusia itu dalam melakukan sesuatu pasti ada motivasinya. Berikut motivasi manusia yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Ya, jadi motivasi perilaku manusia itu ada 2, ya, ada eksternal, ada internal. Menurut Bapak Ibu, untuk yang baris pertama, apakah itu eksternal atau internal? Ya, eksternal, ya, karena dia menghindari hukuman, ya, dari luar dirinya dia. Kemudian yang kedua, ya, eksternal, benar sekali ya. Jadi dia melakukan sesuatu untuk mendapatkan imbalan. Dan yang ketiga pastilah ya internal, dari dalam diri sendiri. Ya, jadi berikut adalah penjelasannya ya. Dalam motivasi perilaku manusia itu ada hukuman ya. Hukuman itu biasanya identik dengan hukuman fisik. Kemudian komunikasi satu arah hanya dari guru saja, dan yang ketiga itu tidak terencana. Kemudian yang kedua ada konsekuensi, ya. Konsekuensi itu biasanya harus direncanakan dan disepakati oleh kedua belah pihak sesuai dengan aturan. Yang kedua, guru selalu memantau siswa dan murid tetap dibuat tidak nyaman jika melanggar konsekuensi itu. Dan yang ketiga adalah restitusi, ya, di mana restitusi ini sangat digaungkan sekarang, ya, berfokus untuk memperbaiki masalah dengan cara kolaborasi antara guru dan siswa untuk mencarikan solusinya. Ya, silakan menebak. Ya, ada kasus Marco sering terlambat datang ke sekolah. Ya, silakan Bapak Ibu tentukan yang mana hukuman, yang mana konsekuensi, dan yang mana restitusi. Coba mungkin yang A, mungkin Bu Desi, kira-kira apa? Menyuruh Marco mengerjakan tugas tambahan, konsekuensi tertinggal pelajaran. Menyuruh Marco berdiri di depan tiang bendera, hukuman menanyakan alasan keterlambatan, memvalidasi tindakan yang salah, dan membuat keyakinan bersama, restitusi. Ya,
Ya, tepat sekali. Kasih tepuk tangan buat Bu Guru Desi ya. Jadi tepat sekali ya. Menyuruh Marco untuk mengerjakan tugas tambahan karena tertinggal pelajaran akibat dari dia terlambat itu merupakan konsekuensi yang harus dilakukan ya. Kemudian yang menyuruh Marco berdiri di depan tiang bendera. Ini kan identik dengan hukuman fisik ya. Jadi itu termasuk hukuman. Dan yang ketiga, ini yang sering digaungkan di guru penggerak ya untuk melaksanakan restitusi kepada siswa. Yang pertama itu guru diharapkan menanyakan dulu alasan keterlambatannya. Yang kedua baru memvalidasi tindakan yang salah. Kita tanya balik, kira-kira tindakan ini benar atau salah? Ya kita tanya balik sistemnya ya. Dan yang ketiga adalah membuat keyakinan bersama. Nah dalam membuat keyakinan bersama ini kita tanya dia, ya gimana sih kira-kira solusinya supaya dia tidak datang terlambat lagi. Jadi muridnya yang menentukan, ya bukan kita yang memberikan solusi. Boleh sih guru, tapi lebih baik muridnya sendiri yang memberikan solusi dari permasalahannya. Ya. Kemudian sekarang kita akan mempelajari posisi kontrol dari restitusi. Ya, nah sebagai guru, ya itu ada 5 posisi kontrol yang perlu Bapak Ibu ketahui. Ya, yang pertama itu adalah guru sebagai penghukum. Ya, yang kedua guru sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga guru sebagai teman. Yang keempat guru sebagai pemantau. Dan yang kelima guru sebagai manajer. Nah, ini ada tebak-tebakan lagi. Ya, saya pakai sistem tebak-tebakan biar Bapak Ibu lebih gampang memahaminya ya. Oke, yang pertama, awas ya kalau kamu nggak kerjain PR lagi. Kira-kira menurut Bapak Ibu itu termasuk apa? Kalau gurunya berkata seperti itu. Awas ya. Ayo yang mana? Mungkin Bu Ayu? Memantau. Ya. Coba kita perhatikan dulu ya. Awas ya kalau kamu nggak kerjain PR lagi. Kemudian yang berikutnya kita lihat dulu ya supaya tidak tertukar ya. Ya. Oke, bisa Bu Linda. Yang pertama kira-kira apa? Awas ya, itu kan ada ancaman. Ya, kalau kamu nggak kerjain PR lagi, mungkin ada kelanjutannya. Awas ya kalau nggak kerjain PR lagi nanti ibu suruh berdiri pakai satu kaki, misalkan seperti itu. Ya, kira-kira menurut Bu Linda apa? Iya betul sekali. Termasuk posisi kontrol guru sebagai penghukum. Ya, mungkin Bapak Ibu juga hati-hati kalau menggunakan awas ya pada siswa. Awas, lain sama awas jatuh, awas latihan licin, beda ya. Kemudian yang kedua, kamu seharusnya sudah tahu kesalahanmu. Ibu capek loh menghadapi kamu. Iya betul sekali, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Masa kamu nggak mau bantu? Iya betul sekali beliau teman. Yang keempat, apakah kamu ingat peraturannya kalau kamu melanggar? Iya, pemantau. Dan yang kelima, ya pasti manajer. Ya, betul sekali. Ya, jadi Bapak Ibu bisa melihat 5 posisi kontrol. Ini ada tabelnya ya. Ada motivasi, menghindari hukuman, mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain, dan menghargai diri sendiri. Ini mungkin bisa saya kasih di WhatsApp grup ya kalau misalkan kurang jelas kelihatannya. Oke, sekarang kita mari berefleksi ya. Sudah berapa tahun Bapak Ibu menjalani profesi sebagai guru? Kemudian dari 5 posisi kontrol tersebut, kira-kira Bapak Ibu guru itu ada di posisi mana? Ya, kemudian kenapa? Ya, jelaskan. Mungkin ada 2 orang yang mau bercerita sedikit ke depan.
tentang pengalamannya ketika menjadi guru. Sudah berapa lama sih menjadi guru? Ya, Bu Suti? Terima kasih. Jadi saya cerita sedikit sesuai dengan apa yang pernah saya alami mengenai materi tadi yang baru kali ini saya dengar sudah pada saat pembuka IKM itu ya. Kemudian posisi saya itu kebanyakan ya, karena ketidaktahuan itu adalah posisi penghukum istilahnya. Hukumannya pun tapi nggak berat-berat lah sampai pingsan anaknya, nggak sampai berdarah ya, nggak begitu jauh sekali ya. Jadi hukumannya paling ya kita suruh buat sesuatu lah, mengulang lagi atau disuruh bersih-bersih atau yang lainnya. Jadi masih taraf dengan menurut saya kalau sudah dipelajari ilmu yang Ibu sampaikan tadi. Kemudian dalam kontrol yang lain juga saya pernah itu sebagai teman, aduh guru kok capek ya rasanya ngurus kamu gini aja. Terus gimana Mam? Ngomong ini ya. Tak tahu saya pikir, oh ini termasuk kontrol yang ini udah saya kena juga itu rasanya. Tapi saya nggak tahu kemarin yang tahun-tahun kemarin itu bahwa itu sudah terlaksana dengan otomatis lah tanpa disadari begitu istilahnya. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih, luar biasa sekali ya pengalaman dari Ibu Suti mengenai posisi kontrol yang sudah dijalankan selama ini ya. Mungkin lagi satu, Pak Roni mungkin yang banyak pengalamannya ya. Baik, terima kasih. Saya sudah menjadi guru selama beberapa tahun, mungkin 5 tahun. Dari pengalaman saya, mungkin saya berada di posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah. Ya, karena murid zaman sekarang ini, ketika zaman modernisasi ini, kita tidak boleh memberi hukuman yang berat kepada murid. Jadi kita hanya bisa memperingatkan dia agar dia menyadari rasa bersalahnya. Dengan harapan seperti itu, dengan cara seperti itu saya berharap muridnya bisa berubah. Cara memberikan rasa bersalah itu sering saya lihat di di buku atau di YouTube, itu namanya metode sandwich. Rasa bersalah itu roti, daging, roti. Roti itu kita beri pujian dulu, kemudian sampaikan rasa kesalahannya dia, sisanya baru beri teguran lagi. Beri pujian lagi ya. Pujian, rasa bersalah, pujian. Dan saya juga sama seperti Ibu Suti, kadang-kadang sebagai teman juga. Saya mendekati siswa dengan secara personal. Masalahmu apa sih? Coba cerita ke Bapak. Terima kasih. Luar biasa sekali ya dari pengalaman yang Pak Roni ceritakan tadi. Jadi lebih banyak melakukan kontrol sebagai pembuat rasa bersalah ataupun teman ya. Kira-kira ada nggak Bapak Ibu yang jadi posisi manajer mungkin atau pemantau? Belum. Masih dalam proses ya. Jadi sebaiknya ya posisi kontrol atau restitusi itu di antara kelima yang tadi itu sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer ya, karena sebagai manajer guru itu dapat membuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid untuk bertanggung jawab dan mencari solusi atas permasalahannya. Ya, selain itu posisi manajer ini juga mengacu pada restitusi, ya, di mana murid menjadi manajer untuk dirinya sendiri. Ya, jadi setelah posisi kontrol restitusi, kita sekarang bagaimana sih cara membuat keyakinan kelas atau keyakinan sekolah ya, khususnya di kelas ini yang jadi wali kelas mungkin ya. Yang pertama itu guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Kemudian keyakinan sekolah atau kelas itu berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan mudah dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Ya, berikut adalah contoh ya, saya coba buat keyakinan kelas di kelas 4A. Ya, yang pertama itu ada bertanggung jawab ya. Kami bertanggung jawab atas tindakan yang kami buat. Kemudian semangat. Kami belajar dengan penuh semangat. Yang ketiga, hormat
dan menghargai, yaitu berupa kami saling menghormati dan menghargai perbedaan. Yang keempat, gotong royong. Kami saling bekerja sama dalam menyelesaikan masalah. Yang kelima, sopan dengan cara bertutur kata yang sopan pada guru dan teman. Dan yang terakhir adalah percaya diri. Ya, kita biasakan untuk siswa untuk bersikap percaya diri ya dalam melakukan sesuatu. Ya, ini masih perlu terus dilatih lagi. Nah, kemudian yang terakhir tentang segitiga restitusi, ya. Jadi perlu Bapak Ibu ketahui dalam segitiga restitusi itu ada 3 tahapan, ya. Yang pertama itu menstabilkan identitas, yang kedua memvalidasi tindakan yang salah, dan yang ketiga tentang menanyakan keyakinan. Ya. Nah, dalam posisi menstabilkan identitas, ya, yang Bapak Ibu guru lakukan itu bisa memanggil siswa dulu, ya, terkait dengan prinsip bahwa membuat kesalahan itu adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Ya, jadi membuat kesalahan itu pasti akan pernah dilakukan oleh setiap orang. Ya, kita stabilkan dulu dia. Ya, stabilkan dulu anak-anak bahwa membuat rasa bersalah itu setiap orang pasti pernah, tidak mungkin nggak pernah. Ya, nah pada menstabilkan identitas, Bapak Ibu bisa menyampaikan kepada siswa bahwa berbuat salah itu hal yang manusiawi, ya, tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu nggak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah, ya, tapi Bapak Ibu tertarik untuk menyelesaikan masalah ini. Kalau kamu nyalahin dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bisa bersikap baik pada dirimu sendiri? Ya, jadi kelima kalimat ini bisa Bapak Ibu ucapkan pada siswa ketika membuat permasalahan, ya, untuk menstabilkan identitasnya supaya dia nggak terlalu takut mengungkapkan ceritanya. Kemudian yang kedua tahapannya adalah memvalidasi tindakan yang salah. Ya, dalam validasi tindakan yang salah ini dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku itu berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan menggeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Nah, dalam validasi tindakan, Bapak Ibu bisa menyampaikan kalimat berikut, ya. Kamu pasti punya alasan kan mengapa melakukan ini. Yang kedua, apa yang penting bagi kamu? Yang ketiga, apa kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu. Tapi tambahan sikap yang lain atau yang baru. Yang keempat, maukah kamu belajar dengan cara yang lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul. Nah, dan yang tahapan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan, ya. Dalam menanyakan keyakinan ini dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi intrinsik, ya, motivasi dalam dirinya sendiri, sehingga mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Nah, dalam tahap ini Bapak Ibu bisa mengajukan pertanyaan seperti apa nilai yang kita percaya di sekolah, seperti nilai-nilai keyakinan kelas boleh diajukan kepada anak-anak, ya. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati, kelas ideal seperti apa sih yang kalian inginkan, dan apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu, ya, dan kamu akan menjadi orang yang seperti apa. Nah, berikut adalah penerapan pengalaman budaya positif di kelas 4A, ya. Adapun alurnya Bapak Ibu bisa lihat, yang pertama itu guru mengajak siswa untuk membuat peraturan kelas, ya. Jadi untuk membuat peraturan kelas itu kita kembalikan kepada siswa, ya, mereka inginnya seperti apa. Mereka kemudian tuliskan di papan tulis.
Ya, kemudian yang kedua, mengubah peraturan kelas menjadi kalimat yang positif. Nah, kemarin murid saya ada yang buat ini tidak boleh, yang nomor 2 yang mungkin nggak kelihatan dari sana, yang nomor 2 dia buat tidak boleh berkata kasar. Nah, itu kan kalimat yang negatif ya, karena berisi kata tidak, ya, tidak, jangan, dilarang, itu adalah kalimat yang negatif, ya. Kemudian saya mengarahkan mereka untuk mengubah kalimat itu menjadi kalimat positif. Kira-kira Bapak Ibu bisa nggak mengubah dari kata tidak berkata kasar menjadi kalimat yang lebih positif? Ya, Pak Roni. Tidak berkata kasar kira-kira bisa diubah menjadi berkata yang baik, lemah lembut dan sopan santun. Ya, lengkap sekali. Terima kasih Pak Roni ya. Jadi bisa diubah menjadi kata yang lebih positif, kalimat yang lebih positif ya. Seperti berkata sopan, lemah lembut dan halus ya. Jadi kata-kata tidak itu kita usahakan untuk dihilangkan ya dalam penerapan keyakinan kelas. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah proses menentukan nilai kebajikan ya. Nah, dari kata berkata sopan itu kira-kira nilai kebajikan apa yang ada? Ya, murid saya membuat menghargai pendapat ya. Jadi berkata sopan itu bisa kita ucapkan ketika kita menghargai pendapat teman. Kemudian tahap terakhirnya adalah merumuskan keyakinan kelas ya. Jadi dari kalimat positif yang telah dibuat, kemudian nilai kebajikan yang ada, kemudian akan dituangkan menjadi keyakinan kelas. Ya, jadi mungkin pada hari ini seperti itu yang bisa saya sampaikan ya. Jadi dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru itu harus memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik ya. Dari 4 kompetensi guru dalam disiplin positif ini kita perlu 3 kompetensi yang harus ditonjolkan ya. Kecuali kompetensi apa yang tidak ada. Dari 4 kompetensi guru kan ada kepribadian, profesional dan sosial. Ini satu apa? Iya, pedagogik ya. Jadi pedagogik tidak terlalu dibutuhkan dalam disiplin positif ini ya. Di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Ya, peran guru sebagai manajer sangat penting untuk menuntun murid menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Ya, kemudian yang terakhir ya, saya ingin minta komentar Bapak Ibu melalui refleksi ya. Bagaimana sih perasaan dan pengalaman Bapak Ibu setelah mengikuti kegiatan ini? Mungkin saya minta yang belum pernah maju ke depan atau yang belum pernah memberikan pendapat deh pada hari ini. Oke Pak Bayu. Ya, terima kasih waktunya buat saya. Ya, perasaan saya setelah mengikuti ini yang pertama kali, mungkin mendapatkan ilmu ya banyak di sini. Terus mendapatkan banyak manfaatnya. Ya, mungkin segitu aja guys ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Bayu atas refleksinya pada hari ini ya. Jadi perasaan Pak Bayu sangat bermanfaat sekali pada kegiatan hari ini ya. Mungkin satu orang lagi. Oke, mungkin satu orang lagi saya minta Bu Aya mungkin ya. Terima kasih. Bagaimana perasaan dan pengalaman saya setelah mengikuti kegiatan ini mungkin hampir sama. Saya di sini mendapatkan ilmu, kemudian selain mendapatkan ilmu, mendapatkan kegiatan yang lebih positif. Mungkin hanya sekian. Ya, terima kasih, luar biasa sekali refleksi dari Ibu Wayan Sudarti ya. Mungkin satu orang lagi ya, biar agak banyak sedikit yang melakukan refleksi. Mungkin Bu Dayu, mungkin dari Pak Hendri.
Baik, terima kasih atas waktunya. Pengalaman saya pada hari ini ya mengikuti kegiatan ini, pertama yaitu sangat menginspirasi ya, dari paparan yang sekian yang dipaparkan, saya sangat mengerti dan menambah wawasan yang lebih banyak ya, yang lebih dalam, terutama pembelajaran yang sangat berubah seperti berdiferensiasi dan manajer tersebut ya, sisi kontrolnya. Kalau dibandingkan dengan pembelajaran yang tahun-tahun lalu atau pembelajaran yang kurikulum yang lama, itu sangat jauh sekali yang dengan yang sekarang lebih praktis dan guru sangat menyenangkan. Baik, terima kasih. Iya, terima kasih. Dayu Pak Hendri atas referensinya pada hari ini ya. Jadi mungkin segitu saja pada hari ini penyampaian saya tentang menyebarkan pemahaman dan pengalaman ya terkait budaya positif diseminasi di SD Negeri 32 Pemecutan ini ya. Jadi saya harapkan Bapak Ibu mungkin setidaknya dari ke-8 budaya positif itu adalah salah satu yang bisa Bapak Ibu terapkan di kelas ya, supaya kita di sini bisa menjalankan budaya positif ini secara perlahan di sekolah ya, demi kebaikan dan kemajuan anak bangsa kita ya. Sekian untuk hari ini, terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf bila ada salah kata atau kekurangannya ya. Sekian dan terima kasih. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Demikian video aksi nyata saya tentang diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah saya, yaitu di SD Negeri 32 Pemecutan. Semoga video yang saya buat dapat bermanfaat dan menginspirasi. Akhir kata, salam guru penggerak.